Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan inspirasi perihal kehidupan perjalanan karir saya. Mau tahu nggak? Mau. Mau temen nggak? Mau. Temenin orang yang punya tekad yang kuat. Izinkanlah saya, mahasiswa Kansa 4A, menyampaikan inspirasi sebagai motivasi teman-teman. Dalam kesempatan hari ini, perjalanan memang hidup itu tidak mudah. Tatkala ada yang enak berteman sama yang punya duit. Ada juga ada yang gak enak hidup sama orang miskin. Itu kayaknya gak dipandang sama. Ternyata hidup itu indah tatkala kita ikhlas berbuat. Perjalanan hidup dalam tahapan itu luar biasa. Dulu saya seorang penikmat organisasi Muslimat NU. Dalam perjalanan itu saya berhadapan dengan tokoh umat, tokoh masyarakat yang hebat. Gubernur Bapak Haji Ismet Abdullah. Kenal nggak sama Pak Gubernur? Pak Ismet itu luar biasa sebagai motivator hidup saya. Begitu juga Ibu Aida Ismet. Dalam perjalanan saya mendampingi beliau, Bu Aida, kemana-mana saya ini terasa besar. Setelah berhadapan sama orang besar, ternyata kecil. Tahu nggak apa yang membuat saya kecil? Saya seorang lulusan STM, tapi mau menjadi orang besar seperti Bapak Ismet. Perjalanan di dalam kapal menuju ke Tanjung Pinang, Bapak ketawa. Ini mau jadi apa? Menjadi seorang aktivis yang handal. Masa orang aktivis kok lulusan STM? Aktivis itu harus pandai mengeksplor pemikiran. Termenung di dalam kapal. Di situ ada Ibu Lin, Kak Lin, itu seorang ibu yang luar biasa. Itu adalah ibunya Bang Haji. Beliau harus selalu mengantisipasi, Mi, kamu selalu aktif di organisasi. Ternyata betul, teman-teman. Saya tidak mungkiri, saya nggak punya apa-apa. Tapi ada niat besar. Dengan adanya bahasa Pak Gubernur, kalau mau besar itu harus bisa mengeksplor diri. Seperti apa? Kuliah. Alhamdulillah dengan ada pernyataan Bapak, saya dapat dispensasi satu surat saja. Surat itu bahwa dispensasi kuliah S1. S1 SPDI itulah cita-cita, sebenarnya bukan cita-cita. Niat, tidak ada niat mau masuk ke tarbiyah. Tak pandai, mau seorang STM masuk ke tempat SPDI. Lucu. Dalam kesempatan itu tidak ada yang kedua, saya ambil. Ternyata dalam perjalanan, apa bahasa Pak Gubernur saat itu? Mi, ini dia bisa diajukan beasiswa S1 selanjutnya sampai S2, tapi dengan catatan, kamu harus komplut. Tahu nggak komplut itu apa? Nilainya yang lebih tingkatnya tinggi. Tekad saya luar biasa. Saya dibawa sama Ibu Hajah Lin, itu adalah ibunya Bang Riki, kemana-mana organisasi, ketemu sama orang hebat. Sangat hebatnya saya punya anak itu namanya Kotami, itu dikasih nama sama Bu Menteri. Itu kenang-kenangan indah buat saya. Pergi ke tempat Lingga itu di kampungnya Bang Riki. Itu selalu sama Bu Menteri kemana-mana juga balik naik boot itu menuju ke tempat Lingga. Disitulah perjuangan saya bagaimana perut besar itu pergi ke Lingga dengan tekad yang luar biasa. Tokoh-tokoh figur kayak Bu Menteri Bu Kofifa, kayak Bu Aida luar biasa yang sudah katanya Nelly, nenek lincah, pergi kemana-mana tanpa batas. Saya malu, kenapa kok sampai saya yang masih semangat, masih muda, melihat orang-orang yang sudah tua, udah sepuh kata orang saya, orang Jawa, itu masih ada kuat tekadnya untuk membesarkan Provinsi Kepulauan Riau. Berjalannya waktu teman-teman, ternyata sempit Batam ini. Kemana saya ini? Pada kondisi baru melahirkan, dapat beasiswa, bingung. Ternyata kita ngambil disitulah SPDI. Tidak sinkron dengan kehidupan. Saya nggak mau kepinginannya mau ke hukum, tapi tidak ada pilihan lain. Saya meninggalkan anak dari kondisi 40 hari, saya harus kuliah. Alhamdulillah,
Saya ambil kesempatan itu sampai akhirnya menjadilah lulus. Saya miris tatkala saya lulus, Bapak masuk penjara. Luar biasa Pak Ismet. S1 itu tanda tangan beliau. Mau wisuda, katanya mau ikut. Nanti Bapak dampingi tak kalau wisuda. Mau wisuda saya datang ke Cipinang, Jakarta. Apa kata Bapak? Semangat nih, Bapak aja di sini semangat. Kamu mau S1, kok putus asa? Bukan gitu Pak putus asanya. Saya ini kuliah tidak biaya sampai suamiku nggak mau mendampingi. Alasannya karena tidak membiayai. Teman-teman, bukan apa. Itu perolehan prestasi yang luar biasa sampai saya mencapai S1 nggak keluar biaya. Sampai suamiku sendiri aja mau foto foto wisuda itu nggak mau. Itu gara-garanya nggak keluar duit. Sampai kejadian suami saya sampai bilang gini, Umi nggak mau foto, orang masa nggak keluar biaya kok foto berdampingan. Itu kenang-kenangan yang luar biasa sampai saat ini. Tokoh yang saya idolakan itu masih hidup. Terima kasih Pak Ismet, terima kasih Bu Aida, terima kasih Kak Lin, terima kasih Bang Riki, Pak Haji Hairul. Itu yang membuat saya S1, orang-orang hebat. Dan alhamdulillah sudah S1, perjuangan ikut Pak Ismet, masuk ke DPRD, menjadi seorang staf ahli. Di situ tidak terlepas dari bimbingan Pak Bang Riki. Dan akhirnya kesempatan yang angkatan keempat ini saya bisa bergabung di Kansa. Di Kansa luar biasa teman-teman. Saya rada miris, ternyata pilihan itu adalah yang nomor satu. Jangan dibilang tidak ada kesempatan yang kedua. Memang benar. Untuk itu, sebagai dasar kekuatan kita, jangan melihat umur, tapi kesempatan dengan ikhlas dan tulus. Untuk itu, buat teman-teman, adik-adik saya, abang-abang saya, kita tetap optimis, kita bisa. Dengan perjalanan keterbatasan, kita bisa mencapai dengan adanya sabar dan ikhlas. Saya Ami, 4A, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.